Bongkar fakta bukan hoaks. Kerajaan bisnis Agus Theodorus di atas kesengsaraan rakyat Tanimbar. Saatnya rakyat Tanimbar tahu akan kelicikan dalam memperkaya diri dan kelompok yang dilakukan oleh Agus Theodorus di atas kesengsaraan rakyat Tanimbar. Simak baik-baik video ini sampai selesai dan jangan lupa klik pada like dan subscribe pada channel ini. Siapa yang tidak kenal Agus Theodorus? Dulunya adalah pengusaha bengkel kayu tapi sekarang sudah jadi konglomerat di Tanimbar. Setelah ditelusuri oleh Marshal Lopa, ternyata bos Agus alias Akeng memiliki rekam jejak menjadi konglomerat lantaran menguras dan merampok uang negara dengan cara-cara licik dan biadab di atas kesengsaraan rakyat Tanimbar. Mungkin karena ia adalah anak Partai Komunis Indonesia atau PKI yang sedang mempraktekkan cara-cara ini secara masif. Kita mulai dari hasil pemilu tanggal 14 Februari yang baru saja berlalu. Partai yang didanai oleh Agus Theodorus melejit sebagai pemenang di Tanimbar walau adik kandungnya Theodorus Gaspers alias Koai gagal meraih kursi di DPRD Provinsi Maluku di Ambon. Sepertinya miliaran rupiah dibuang ke rakyat selama masa kampanye. Alhasil, penyambung bisnis Agus Theodorus di DPRD yakni Ricky Jawerisa mendulang suara spektakuler dan bakal duduk sebagai Ketua DPRD periode 2024 sampai 2029 dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Agus Theodorus tak bisa tampil secara langsung di panggung politik praktis. Mungkin ia malu lantaran ayahnya Tony Hans alias Tikaiwat adalah anggota PKI tahun 1965 karena itu ia majukan Ricky Jawerisa sebagai penggantinya. Ia fokus kuasai DPRD karena telah berhasil menjadi konglomerat di Tanimbar dan dengan begitu kepentingan bisnisnya dibekap oleh kepentingan politik. Bagaimana cara Agus Theodorus bisa mencapai konglomerat di atas kesengsaraan rakyat Tanimbar? Begini ceritanya. Pada pemerintahan Bupati Bitsael Temar tahun 2007 sampai 2017, semua proyek raksasa dikerjakan oleh Agus Theodorus melalui kedekatannya dengan Sekda Matias Malaka. Nilai proyek dinaikkan sendiri atau dengan harga perkiraan sendiri. Proyek dikerjakan dan dibayar tahun berikutnya dengan nilai proyek yang di-markup besar-besaran. Saat Pemda kesulitan membayar dan masuk catatan kurang bayar atau utang pihak ketiga, Agus Theodorus menggugat Pemda di Pengadilan Negeri Somlaki. Pemda kalah hingga kasasi Mahkamah Agung. Mungkin sudah diskenario demikian. Selain nilai utang yang digugat, markup pada proyek runway bandara, proyek penimbunan pasar Omele padahal bahan galian diambil dari tanah Pemda, serta ada penambahan nilai imaterial pada gugatan Agus Theodorus sehingga total yang harus dibayar Pemda mencapai ratusan miliar rupiah. Fantastis bukan? Itulah cara Agus Theodorus memperkaya diri dan menjadi konglomerat di atas kesengsaraan rakyat Tanimbar. Dari kelicikan itu Agus membangun hotel dan travel, pom bensin, transportir BBM, kawasan restoran mewah, puluhan ruko dan tempat perbelanjaan, membeli banyak tanah warga dengan harga sangat murah, dan membangun rumah mewah bak istana. Dari uang haram inilah Agus Theodorus melebarkan sayapnya ke dunia politik, ingin menguasai DPRD melalui PSI partainya Ricky Jawerisa dan PKS partainya Koai adiknya, dengan maksud agar kekuatan di DPRD bisa dipakai untuk menuntaskan sisa utang Pemda puluhan miliar rupiah. Bila berhasil ia ingin segera kuasai pemerintahan dengan menyodorkan kaki tangannya menjadi bupati wakil bupati agar Agus dengan mudah mengatur APBD. Saat ini Agus Theodorus sedang kerja keras melobi penjabat bupati dan DPRD agar mengalokasikan 30 miliar pembayaran sisa utangnya. Pembahasan masih alot di kantor DPRD Tanimbar. Yang kedua, tentang utang pihak ketiga. Utang pihak ketiga ini sebelum evaluasi
itu kurang lebih dianggarkan 4 miliar 800 juta sekian. Setelah evaluasi, kami kemudian duduk diskusi dengan DPD. Kebetulan sekali ada petunjuk dan arahan hasil evaluasi yang menyebutkan bahwa hutang itu harus wajib kita beri perhatian untuk diselesaikan. Oleh karena itu, kami mendorong untuk ditambahkan jumlah pekerja ketiga. Tapi lagi-lagi, kalau akhirnya forum paripurna yang terhormat ini merekomendasikan tidak harus ditambahkan atau dikurangi atau ditiadakan, ya pejabat bupati itu oke saja. Pejabat bupati tidak ada beban apapun dengan semua hal yang didiskusikan ini. Nah, oleh karena itu kami mengarahkan untuk dilakukan penambahan, tapi kalau berdasarkan paripurna yang terhormat ini harus kita pending, ya itu harus dilakukan atas kesepakatan bersama. Sepertinya Agus Theodorus kerja keras agar sisa utang yang akan dibayar Pemda dipakai untuk memenangkan calon bupati jagoannya agar ke depan Agus bisa mengatur APBD sesuka hati walaupun rakyat tetap sengsara. Dari pembayaran utang Agus ternyata ribuan tenaga honor diberhentikan dan dirumahkan serta hak-hak ASN ditunda pembayarannya. Kelicikan dan keserakahan inilah penyebab rakyat Tanimbar sengsara. Agus telah menguasai semua sektor, bisnis, DPRD dan ingin berkuasa di pemerintahan Tanimbar. Istrinya yang bernama Fonigo pernah menyuruh membabat habis hutan bakau 1 hektar di sebelah Pasar Omele. Agus menimbun area pasar dengan tanah galian dari lahan Pemda, namun semua dihitung untuk dibayarkan kepada Agus. Proses hukum Ibunda Agus Theodorus berinisial TSG sebagai tersangka kasus ilegal logging namun sampai saat ini tidak pernah diproses. Pembayaran utang yang dinilai tidak pantas karena ada niat jahat atau mensrea seperti yang ditegaskan oleh Ketua Satgas Supervisi dan Pencegahan KPK Bapak Dian Patria bahwa membayar UP3 Agus ibarat membumi hanguskan APBD dan merampok uang daerah besar-besaran. Pantas rakyat dimiskinkan dengan cara-cara PKI Agus Theodorus. Rakyat Tanimbar harus lawan cara-cara PKI Agus Theodorus seperti ini. Selain menguasai semua sektor, ia juga menguasai pihak aparat kepolisian dan kejaksaan. Buktinya kasus ilegal logging ibunya tidak pernah sampai di pengadilan. Padahal bila rakyat kecil bermasalah, dibawa sampai ke pengadilan. Jaksa pun dibawa oleh Agus ke kantor keuangan saat menagih UP3, bahkan saat penyerobotan lahan jaksa turut dibawa oleh Agus Theodorus. Seperti inilah kerajaan bisnis Agus Theodorus di atas kesengsaraan rakyat Tanimbar.